Kita dari tadi dari Jeddah kita masih berada di tanah halal, dan kita sekarang sudah masuk di perbatasan antara tanah halal dan tanah haram, dan kita sekarang sudah masuk ke tanah haram yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan ini menjadi tanda bahwa kita semua sebentar lagi akan tiba di hotel kita yang dekat dengan Masjid An-Nabawi. Karena kita sudah masuk ke tanah haram, mari kita baca doa bersama-sama masuk ke tanah haram. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadha haramu rasulika faj'alhu li wiqayatan minan nari wa amanatan minal azabi wa su'il hisabi birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, alhamdulillah para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semua sudah baca doa masuk ke tanah haram bersama-sama. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kedatangan kita ke Madinah ini bisa disambut bahagia oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita semua akan berada di tempat yang dekat dengan rumah Rasul. Sebentar lagi kita semua akan menyaksikan Masjid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sanalah beliau dimakamkan, yaitu jasad yang sangat mulia, jasad yang sangat dicintai oleh Allah, ialah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita sampai ke hotel, akan saya sampaikan terlebih dahulu tentang kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi Madinah Al-Munawwarah itu artinya adalah kota yang diberikan cahaya. Madinah itu adalah kota, artinya Al-Munawwarah yang diberikan cahaya. Nah, kenapa disebut dengan kota yang diberikan cahaya? Karena ini dikembalikan kepada sejarah yang terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Sirah An-Nabawiyah bahwa pada waktu itu Siti Aminah yang merupakan ibunda dari Nabi Muhammad SAW pernah bermimpi ketika Siti Aminah ini mengandung Nabi Muhammad. Beliau ini pernah bermimpi keluar cahaya yang sangat luar biasa dari perutnya, dan cahaya tersebut sampai menyinari kota Makkah dan juga menyinari kota Syam yang ada di Basrah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mimpi dari Siti Aminah ini menjadi kenyataan, sehingga ketika baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan, keluarlah cahaya yang sangat luar biasa, dan cahaya tersebut sampai menyinari kota Makkah dan juga menyinari kota Basrah yang ada di Syam. Kemudian disebutlah baginda Nabi Muhammad SAW dengan cahaya. Makanya dalam sebuah syair Maulidud Diba itu disebutkan, anta syamsun, anta nurun, anta fauqu nuri. Kau adalah matahari dan kau adalah cahaya. Nah, itu pujian untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya sebelum Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, ini asalnya bukan Madinah Al-Munawwarah namanya, tapi namanya adalah Yathrib. Yang mana pada waktu itu sebelum Rasulullah datang ke Madinah, sering terjadi pembunuhan, bertumpahan darah, banyak orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasulullah datang dari Makkah, hijrah dari Makkah ke Madinah, maka berubahlah tempat ini yang asalnya Yathrib menjadi kota yang diberikan cahaya, yang sebelumnya gelap gulita, banyak orang yang menyembah selain Allah dan banyak orang yang saling membunuh antara satu sama lain, sehingga berubahlah semuanya menjadi kota yang diberikan cahaya disebabkan datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu adalah cahaya, dan cahaya Rasulullah itu sudah diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam diciptakan. Makanya Nabi Adam ini pernah bertanya-tanya ketika berada di alam surga kepada Allah. Ada nur, di situ tertulis namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada hari ini kita semua sudah tiba di Madinah Al-Munawwarah, ialah tempat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah seorang nabi yang sangat rindu kepada umatnya.
Sebelum kita dilahirkan, kita sudah dirindukan oleh Rasul. Bahkan pada waktu itu ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah pernah berkata, mengungkapkan rasa rindunya kepada sahabatnya. Apa kata Rasul? Ana mushtaqun bi ikhwani, kata Rasulullah. Aku sekarang ini sangat merindukan saudara-saudaraku. Kata siapa? Kata Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian salah satu sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, alasna ikhwanak, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kemudian Rasulullah menjawab, la, bal antum ashabi, kalian bukan saudara-saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kata siapa? Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah melanjutkan jawabannya, ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Kata Rasulullah, saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Mereka lah yang sangat dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa? Dia adalah kita semua, Bapak Ibu. Kita tidak pernah melihat Rasul, kita tidak pernah sezaman dengan Rasul, kita tidak pernah berkumpul dengan Rasul, tapi kita hanya dengan melihat selembaran kertas menjadi iman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu disebut dengan Al-Quran. Ya, kita tidak pernah melihat wajah Rasul, tidak pernah berkumpul dengan Rasul, tapi kita mau beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti kita, nah inilah yang sangat dicintai dan dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya keimanan kita itu sangat diistimewakan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak pernah melihat tapi mau beriman. Makanya kita sangat dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah pada hari ini kita semua sudah datang kepada Rasulullah, sudah tiba di rumah Rasul, dan insya Allah Rasulullah pasti bangga dengan kita semua. Karena apa? Karena kita semua datang dari tempat yang jauh, datang dari Indonesia. Tujuannya adalah satu, ke Madinah ini apa? Untuk mengunjungi baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kita berharap kepada Allah semoga kedatangan kita ini bisa disambut oleh baginda Nabi Muhammad SAW, disambut dengan bahagia, disambut dengan senyuman. Dan kita berharap kepada Allah semoga kelak kita bisa diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa kita semua adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Andaikan kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, tidak mungkin kita akan pergi ke Madinah. Karena tujuan ke Madinah itu adalah untuk mengunjungi baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita sudah cinta kepada Rasul, maka pada hari nanti di akhirat tidak ada tempat lagi bagi kita semua kecuali satu, yaitu adalah syurganya Allah. Karena Rasulullah pernah berkata dalam hadisnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka kelak dia akan berkumpul bersamaku di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah semoga kita bisa diakui sebagai umatnya Rasul, dan kita bisa berkumpul dengan beliau di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dari